Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan saya hari ini berjudul Hiduplah dalam kasih karunia Allah. Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kitab ini menceritakan tentang bagaimana seseorang yang memiliki hutang yang besar dan tidak mampu dilunaskan karena hutang itu terlalu besar, maka tidak ada cara lain kecuali meminta belas kasihan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun kita, saudara dan saya, apakah Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, atau mungkin sebagai orang yang sabar, orang yang terkenal baik, lalu bisa direkomendasikan bahwa saudara lebih memiliki pengampunan dari orang lain. Sebab pengampunan bukanlah kebiasaan kehidupan orang atau manusia. Sebaliknya, pengampunan itu adalah sifatnya dari Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh mengalami terobosan di dalam kasih karunia? Yang pertama, bahwa setiap kita harus menerima terlebih dahulu pengampunan dari Allah. Alkitab berkata bahwa nats ini berbicara perumpamaan tentang kerajaan sorga, di mana orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, lalu raja memerintahkan supaya ia dijual serta anak, istrinya, dan seluruh milik yang dimilikinya untuk membayar hutangnya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Matius pasal 18 ayat 26, maka sujudlah hamba itu, menyembah dan berkata, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang ini menyembah dan memohon agar bersabarlah, "Tuhan, aku akan melunaskan hutangku." Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang diperlukan untuk saudara dan saya adalah kerendahan hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki kesabaran seperti ilustrasi ini. Tetapi raja ini menggambarkan kasih karunia diberikan oleh Yang Maha kepada yang tidak pantas, dari raja kepada seseorang yang tidak pantas, lalu memohon belas kasihan, sehingga di dalam ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan seluruh hutangnya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi masalah sebenarnya? Ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, lalu berkata, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya melakukan yang sama ketika ia berhadapan dengan raja tadi. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon dan berkata, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak. Ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Itu dinyatakan di dalam ayat 28 sampai ayat 30. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini kadangkala tidak sejalan dengan kisah yang seharusnya orang lain berhak dapatkan atau terima. Bagaimana kita telah menerima dari Yang Maha, yaitu pengampunan? Apakah orang berhak menerima pengampunan dari kita? Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 23 Matius 18 berkata, "Sebab hal kerajaan surga seumpama," perhatikan kata seumpama, seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Artinya apa? Bahwa ini sebuah perumpamaan kehidupan kerajaan surga. Artinya pengampunan itu adalah sifat daripada kehidupan di kerajaan surga, yang dianalogikan atau digambarkan dalam kehidupan seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar, memperoleh kasih karunia. Tetapi sebaliknya, ada orang yang berhutang juga dalam jumlah yang sedikit,
tetapi dicekek dan diserahkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita dapatkan dari poin pertama? Bicara kasih karunia